Renungan Hari Jumat 10 November 2023, Pekan Biasa ke-31 tahun A. Peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bertindak cerdik untuk mendatangkan berkat. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 14 sampai 21 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, ada 3 keinginan duniawi yang dapat merusak hidup manusia di dunia dalam komunikasinya dengan Allah maupun dengan sesamanya. 3 keinginan itu adalah keinginan mata, keserakahan, keinginan daging, hawa nafsu, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Bila manusia sudah dirasuki dengan 3 keinginan ini, hidupnya akan sangat duniawi dan hidup rohani sebagai citra Allah akan tumpul, hati nuraninya menjadi tumpul. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus mengangkat persoalan ini untuk menampilkan bendahara yang awalnya hidupnya hanya dikuasai oleh keinginan duniawi, tetapi setelah mengalami tekanan atas tindakan ketidakjujurannya, ia mulai sadar dan bertobat. Dalam perumpamaan ini Yesus menekankan kecerdikan sang bendahara untuk menyelamatkan dirinya dan mempersiapkan masa depannya. Pertanyaan dasar bendahara itu adalah, apa yang harus aku perbuat? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bendahara itu tahu tentang situasi hidupnya, pekerjaannya, kemampuannya. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Mencangkul ia tidak dapat, mengemis ia malu. Dalam situasi sulit ini, sang bendahara itu akhirnya menemukan jalan yang harus menyelamatkan dan juga menyelamatkan orang lain. Jalan atau cara yang ditempuh adalah membagi-bagikan harta tuannya itu kepada orang lain. Dengan demikian, ia tidak lagi terikat pada harta kekayaan yang ia kumpulkan itu. Dengan cara itu, ia melepaskan keterikatannya dengan harta duniawi dan mulai membuka diri kepada orang lain, membuka diri pada nilai yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkannya, yakni persahabatan, sikap menghargai, dan berbagi dengan orang lain, solider dengan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, apa makna dari lukisan Yesus dalam perumpamaan ini? Yesus ingin menekankan bahwa orang-orang duniawi cukup memikirkan hal-hal duniawi, sehingga mereka berusaha untuk kepentingan dan kesejahteraan pribadi, keluarga, kelompok mereka sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang percaya akan Kristus sering tak memiliki waktu untuk memfokuskan diri pada hal duniawi, tetapi mereka berjuang untuk hal-hal surgawi. Mereka berjuang untuk menghargai pekerjaan yang dipercayakan Allah, menghargai diri mereka sebagai citra Allah, terus-menerus mengembangkan hati nurani mereka sehingga hidup, dan berjuang untuk menciptakan komunikasi yang baik dengan Allah maupun dengan sesamanya. Atas sikap ini, sang bendahara itu mendapat pujian dari Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih dikuasai oleh keinginan duniawi atau keinginan surgawi, atau dua-duanya? Sering
kita alami bahwa kita masih berjuang pada hal-hal duniawi dan urusan Tuhan masih menjadi sampingan. Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan tanpa peduli dengan keluarga. Kita kesampingkan tugas tanggung jawab kita yang utama dalam keluarga sebagai orang tua. Kita lebih fokus pada hal duniawi, mencari uang. Tuhan mengajak kita agar berusaha menjauhkan diri dari keinginan mata, keserakahan, keinginan daging, hawa nafsu, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Kita harus menjadi manusia yang memiliki hati nurani dan kehendak yang baik untuk menghargai kepercayaan Allah, mempergunakan kepercayaan itu demi pelayanan kepada sesama dan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri dan keluarga kita. Inilah yang harus kita perbuat untuk memperoleh keselamatan.